Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Haris Yotang SKM, peserta pelatihan dasar CPNS, Kabupaten Rokan Hilir, Angkatan 15, kelompok 1, dengan nomor absen 18. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan Learning Journal Agenda 1 yang sudah kami pelajari selama 3 hari. Materi ini disampaikan oleh Coach Bapak Dr. Biantu MPD. Agenda pertama berisikan 3 materi utama yang dibagi ke dalam 3 hari pembelajaran, di mana pada hari pertama kami membahas mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Lalu pada hari kedua kami membahas mengenai isu kontemporer, dan di hari ketiga kami membahas mengenai kesiapsiagaan bela negara. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan tujuan untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara. Dengan kata lain, wawasan kebangsaan ini merupakan konsep, yaitu cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri kita sebagai warga negara yang cinta dengan tanah air kita sendiri, dan juga dengan lingkungan yang ada di sekitar kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah NKRI. Selain pengertian wawasan kebangsaan ini sendiri, ada 4 hal yang paling penting yang harus kita ketahui dalam sejarah pembentukan NKRI, yaitu 4 konsensus dasar negara Republik Kesatuan Indonesia. 4 konsensus dasar ini yaitu yang pertama, Pancasila, yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Bela negara sepatutnya kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bela negara di sini adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia dari berbagai ancaman yang ada. Adapun nilai-nilai dasar bela negara yaitu pertama, cinta tanah air, yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga, setia kepada Pancasila, yang keempat, berkorban untuk bangsa dan negara dan kemampuan awal bela negara. Dan nilai-nilai inilah yang harus kita implementasikan oleh setiap insan bangsa negara Indonesia demi menjaga kelangsungan hidup negara kesatuan Republik Indonesia. Pada materi analisis isu kontemporer, kami belajar tentang pentingnya memiliki kemampuan intelektual, emosional, sosial, ketabahan, etika, dan kesehatan untuk dapat menghadapi perubahan lingkungan strategis dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai seorang ASN, serta untuk dapat memahami, mewaspadai, juga menghadapi isu-isu kontemporer seperti korupsi, narkoba, terorisme, radikalisme, money laundering, proxy war, dan isu mass communication. Setelah itu, kami juga dibimbing untuk belajar menganalisis isu aktual yang ada di tempat kerja dan isu aktual global. Lalu dibimbing untuk dapat menemukan satu core isu dengan menggunakan teknik analisis dan akhirnya menghasilkan sebuah kegiatan yang berguna untuk mengentaskan isu tersebut. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang, baik secara fisik, mental, maupun sosial, dalam menghadapi situasi kerja yang beragam, yang dilakukan berdasarkan dan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban jiwa dan raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Perilaku kesiapsiagaan akan muncul bila tumbuh keinginan seorang individu untuk memiliki kemampuan dalam menyikapi setiap perubahan dengan baik. Kemampuan awal bela negara merupakan salah satu bentuk kesiapsiagaan bela negara yang seyogyanya dapat dilakukan oleh setiap individu. Adapun kemampuan awal bela negara tersebut adalah kesiapsiagaan jasmani, kesiapsiagaan mental, memiliki etika atau etiket dan moral, serta menjunjung kearifan lokal. Kesiapsiagaan bela negara akan menjadi modal penguatan jasmani, mental, dan spiritual dalam pelaksanaan tugas, khususnya kepada aparatur sipil negara atau CPNS yang memiliki fungsi utama sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa dari segala ancaman, gangguan,
hambatan dan tantangan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri, sehingga pada akhirnya setiap ASN dapat selalu siap dan memberikan pelayanan yang terbaik. Lantas, bagaimana penerapannya? Berdasarkan penjelasan di awal, maka bentuk penerapan kesiapsiagaan sebagai seorang ASN adalah sebagai berikut. Pertama, kesiapsiagaan jasmani dapat diterapkan dengan melaksanakan olahraga rutin setiap hari, dapat dilakukan peregangan secara sederhana selama 5 menit sebelum melakukan pekerjaan. Selain itu, menerapkan pola hidup sehat juga merupakan perilaku yang penting dalam mewujudkan kesehatan jasmani. Mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang akan meningkatkan imunitas kesehatan, aktivitas kerja. Kedua, kesiapsiagaan mental dapat diterapkan dengan selalu berpikir positif terhadap apa yang menjadi tanggung jawab dan terhadap hasil yang diperoleh. Mampu mengendalikan stres, emosi, dan selalu memberikan makna positif dalam hidup. Meminta pendapat akan kerja atau atasan terhadap hal-hal yang telah atau akan dikerjakan. 3. Memiliki etika, etiket, dan moral dapat diterapkan dengan santun dalam berkomunikasi baik dengan atasan maupun dengan rekan kerja. Selain itu, dapat dilaksanakan dengan mengikuti keprotokolan seperti pada saat upacara, termasuk kemampuan baris berbaris dalam pelaksanaan tata upacara sipil dan kegiatan apel, tata tempat dan tata penghormatan yang berlaku di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, kearifan lokal dengan menjaga budaya sopan santun di tempat kerja. Demikian review materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dan saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian.